berikut akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Kenalkan, nama saya Aga Gardani. Nama saya Bisa Ababil. Nama saya Sika Dulbulja. Nama saya Syed Sari. Nama saya Syeda Nabila. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau dikenal dengan Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia keempat. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid terbilang cukup singkat, hanya 2 tahun dari jabatannya, secara resmi pada 20 Oktober 1999 sampai dilengsarkan pada 23 Juli 2001. Masa pemerintahannya terkenal kontroversial dan tercermin pada kebijakan-kebijakannya. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden tak terlepas dari keputusan MPR yang menolak pertanggungjawaban presiden saat itu, Habibie. Pada masa pemerintahannya, Abdurrahman Wahid lalu didampingi oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden yang saat itu mengungguli Hamzahas dalam pemilihan wakil presiden. Awal dari masa pemerintahan, Abdurrahman Wahid ditandai dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid memiliki kebijakan-kebijakan. Yang pertama yaitu di bidang politik. Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahan adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian, Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau PKM sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi. Salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagang dengan Israel, yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Kemudian, pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan Peraturan Presiden tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan pemerintah Soekarno. Isi Pres nomor 14 tahun 1967 adalah larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa yang di tempat publik. Dengan pers yang dikeluarkan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintah Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang kedua, bidang ekonomi. Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. DEN diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiakto. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran 6.700 dan indeks harga saham berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain ini, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Selama Gus Dur berkuasa, International Monetary Fund atau IMF tidak pernah mencairkan pinjamannya.
Gus Nur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dari IMF. Kebijakan Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Agenda reformasi berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. 2. Memisahkan TNI dan Polri. 3. Menyelesaikan kasus KKN 6 Desember 1999. Kasus KKN masa Orde Kembali dibuka, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa kasus KKN. Kebijakan Gus Dur dalam bidang sosial budaya. Kebijakan yang dikeluarkan yaitu 1. Kepres 6 tahun 2000 tentang pemilihan hak sipil penganut agama Konghucu. 2. Menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah sebagai berikut. 1. Mencopot Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah sebagai berikut. 1. Mencopot Kapolri Jenderal Polisi Roesman Hadi. 2. Mencopot Kapuspen Hamkam Maijen TNI Sudrajat. 3. Mencopot Menkopolkam Wiranto. 4. Mengumumkan tentang Menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. 5. Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua. Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret yaitu Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 adalah sebuah maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Isi dari maklumat tersebut adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan membekukan Partai Golkar. Maklumat Presiden Republik Indonesia setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama perkembangan politik yang menuju pada kebuntuan politik akibat krisis konstitusional yang berlarut-larut yang telah memperparah krisis ekonomi dan menghalangi usaha penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh pertikaian politik kekuasaan yang tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah perundang-undangan. Apabila ini tidak dicegah, akan segera menghancurkan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan keyakinan dan tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa, serta berdasarkan kehendak sebagian besar masyarakat Indonesia, kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan pertama, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi negara dan bangsa Indonesia. Begitulah isi dekret dari Presiden Abdurrahman Wahid. Berakhirnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada akhir tahun 2000 terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling menunjukkan kekecewaannya adalah Amin. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amin juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur. Anggota DPR merasa kurang puas dengan kinerja dari presiden yang seenaknya sendiri mengangkat dan mencopot pejabat negara tanpa pertimbangan DPR. Sebab-sebab berakhirnya masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pertama, dituduh menyelewengkan dana. Kedua, membuat kebijakan yang kontroversial. Ketiga, mengeluarkan dekret Presiden 23 Juli 2001. Keempat, dinilai menyalahgunakan jabatan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.